Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulia Renata Pegitano, kelas A semester 7 program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tugas ke-10 mata kuliah sosiologi terapan, di mana dalam buku tersebut membicarakan tentang kolektivitas dan kekuasaan di internet. Yang pertama, tentang kolektivitas dan kekuatan di internet. Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial. Terbuka mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial komunitas misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, dan lain-lain, publikasi media dan jaringan konsumsi misalnya YouTube, berbagai file besar-besaran, dan secara spontan kelompok perhatian yang berkembang atau ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag. Namun, fenomena massa juga memasukkan minat terorganisir dan komunitas produksi dalam konteks terbuka pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya kernel Linux atau pengembangan konten gratis, misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini digunakan web sosial sebagai hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengordinasikan proses sosial. Ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi impres fenomena dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam untuk bentuk perilaku dan tindakan sosial tidak terstruktur secara informal. Yang kedua, tentang aksi kolektif di era digital. Tipologi berbasis aktor, jenis dasar aktor sosial. Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan strukturnya Turing, organisasi, kapasitas, dan pola tindakan, kita mulai dengan melihat yang ada aktor dan konsep tindakan. Dalam bab ini, kita membahas heuristik dan analitik, menghargai konsep-konsep ini untuk studi tentang kolektif sosial baru di web. 3 tipe dasar dari aktor sosial yang membentuk realitas masyarakat modern, dan itu juga beroperasi di web sebagai titik awal dari pertimbangan individu, organisasi, dan formasi kolektif. Jenis pelaku ini memiliki persepsi yang berbeda, realitas, preferensi, orientasi, tindakan, dan mode pengambilan keputusan, dan kesepakatan dengan sungguh-sungguh menggunakan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang berbeda untuk mengejar tujuan mereka. Sedangkan pelaku individu dan korporasi mewakili hubungan unit-unit yang didefinisikan secara jelas. Berbagai kolektif yang menjadi fokus studi ini jauh lebih heterogen. Yang pertama, individu. Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak ada lagi diperdebatkan. Tentu saja tindakan dan cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan dengan ekspektasi peran tertentu. Secara umum, tindakan individu sejalan dengan orientasi lembaga regulasi, normatif, dan budaya, tunduk pada signifikan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, dan sangat cenderung meniru perilaku yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Namun demikian, tindakan aktor individu tidak terbatas pada tujuan sederhana pengisian ekspektasi peran yang ditentukan. Fokus kaku pada norma dan nilai sosial atau kepatuhan dengan aturan yang didefinisikan dengan baik, seperti yang diperdebatkan oleh para pendukung
awal fungsionalisme struktural. Yang berikut informasi kolektif. Spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan variasi yang sangat besar dari formasi kolektif. Kolektif semacam itu mungkin memiliki koordinasi yang sangat berbeda dan pola gerakan dan tidak bisa sembarangan dianggap sebagai aktor sosial tujuan bersama, sumber daya dan orientasi tindakan. Berikut ini kami sajikan apa yang kami yakin sebagai dua tipe dasar kolektif sosial yang masing-masing ada baik dalam konteks offline maupun online. Tipe pertama terdiri dari non-terorganisir kolektif yang atribut utama adalah agregasi keputusan dan perilaku serupa di antara individu. Kolektif ini tidak memiliki inti yang terorganisir dan memandu tindakan, tetapi memiliki persepsi dan pendekatan yang sama untuk konsumsi atau cara-cara memahami masalah yang dapat dikonsolidasikan menjadi masa tingkah laku. Fenomena ini diidentifikasi pada akhir tahun 1930-an oleh Blumer yang menyatakan bahwa bentuk perilaku massa secara paradoks adalah ditetapkan oleh jalur aktivitas individu dan bukan oleh tindakan bersama. Yang berikut tentang gerakan sosial. De Socio-Technical Konstitusi Aksi Kolektif. Gerakan sosial, kategori konvensional, atribut baru, dan blind spot. Yang pertama, tindakan kolektif, kategori sosial konvensional dan ruang kosongnya. Dalam masyarakat barat, gerakan sosial adalah segalanya kecuali fenomena baru. Dalam pengertian klasik, mereka termasuk gerakan pekerja yang terorganisir dengan agak kaku, yang terbentuk di sekitar lingkungan sosial yang berbeda, dan yang berfokus pada konflik ekonomi. Namun sejak tahun 1960-an dan 1970-an mereka juga memasukkan gerakan-gerakan sosial baru itu terstruktur seperti jaringan dan berorientasi pada nilai-nilai postmaterial semacamnya sebagai hak-hak sipil, anti perang, anti nuklir, ekologi, atau gerakan perempuan. Dalam konteks itu, penelitian ilmu-ilmu sosial tentang topik ini pun memiliki tradisi yang panjang. Di Amerika Serikat, gerakan sosial mulai menjadi objek studi sejak awal 1960-an dan di dunia penutur bahasa Jerman sejak pertengahan 1970-an. Sekarang gerakan sosial sebagai topik telah menjadi bidang penelitian yang diakui dalam ilmu sosial dengan temuan yang diterbitkan dalam sejumlah buku referensi. Yang berikut tindakan koneksi atribut sosioteknik baru dan titik buta mereka. Bagian yang relevan dari literatur terbaru akan menjawab dengan ya di atas pertanyaan. Gelombang protes yang muncul di awal tahun 2010-an menjadi pemicu revisi yang sebagian radikal dari berbagai konsepsi gerakan sosial, karena konteksnya fokusnya diletakkan pada fitur-fitur pendukung dari infrastruktur teknik internet dan platform media sosial yang dianggap memiliki jangkauan yang luas efek pada organisasi, koordinasi, dan mobilisasi protes kolektif. Itu gerakan-gerakan baru dianggap mampu melakukannya tanpa pemimpin dan membentuk identitas kolektif yang kuat, dan dengan demikian didasarkan pada non-hierarki dan struktur egaliter. Koordinasi gerakan-gerakan ini berikut bisa kemudian dicapai secara signifikan melalui internet, bukan melalui sosial organisasi gerakan atau SMO atau pengorganisasian inti sosial. Menurut Carty, Indignados Revolusioner Arab Spring, peserta Occupy Wall Street dan Dreamers memperkuat relevansi menurun dari struktur mobilisasi atau SMO yang ada, mengikat perubahan paradigma baru-baru ini menuju mobilisasi akar rumput
operasi spontan tanpa pemimpin, mengurangi ketergantungan pada uang, dan pendekatan pada karya yang lebih sedikit. Baik, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.